Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk selalu belajar meskipun dalam pembelajaran online. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan ke-19 ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-17 dan 18, gabungan dari materi pertemuan ke-17 dan 18, yaitu materinya rangkaian campuran antara rangkaian seri dan paralel yang digabung menjadi satu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghitung rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar ini adalah rangkaian campuran. Kenapa disebut campuran tadi? Karena di dalam satu rangkaian itu terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel yang digabung menjadi satu. Ya, jadi dalam satu rangkaian itu terdapat dua rangkaian seri dan paralel. Ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, otomatis kalau serinya bisa mati semuanya, kalau paralel bisa salah satu mati, satunya enggak. Nah, perhatikan, Bapak langsung ke contoh soal karena rumusnya sudah disampaikan pada pertemuan ke-17 dan ke-18, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, ini adalah contoh soal gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel yang disebut dengan rangkaian campuran. Perhatikan gambar rangkaian tertutup berikut. Apabila hambatan dalam sumber tegangan E diabaikan, maka besar tegangan adalah titik-titik P atau pol. Nah, perhatikan gambarnya. Pada gambar ini, pada soal ini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Caranya gimana? Kita tulis dulu penyelesaian. Diketahui R1 adalah 2 ohm yang sendiri, rangkaian seri. R2 4 ohm dan R3 adalah 4 ohm. Nah, ini R2 dan R3 ini dia membentuk rangkaian paralel. Nah, yang ditanyakan tadi adalah tegangan P. Nah, jawabnya ada sebelah ini. Langkah pertama adalah kita selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Rangkaian paralelnya tadi sesuai gambar adalah R2 dan R3 yang tersusun secara paralel. Masih ingat rumus rangkaian paralel? Ya, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 R2 ditambah 1 R3. Karena rangkaian paralelnya hanya 2, berarti hanya 2 saja. Kemudian 1 per Rp sama dengan 1 R2 tadi nilainya 4 ohm ditambah 1 per 4 ohm dari nilai R3. Nah, kemudian kita bagi ini masing-masing bisa dibagi 4, bisa dibagi 4. Yang paling kecilnya adalah 4. Caranya gimana? Yaitu 4 dibagi 4 dapatnya 1 dikali 1 yang ada di atas. Kita tulis 1 ohm plus 4 dibagi 4 dapatnya 1 dikali 1 dapatnya 1. Nah, selanjutnya kita tulis 1 per Rp sama dengan 1 ditambah 1 dapat 2. Kemudian masih ada Rp nya adalah 4, kita tulis 4, berarti 1 per Rp sama dengan 2 per 4. Rp satunya hilang, kita balik 4-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Berarti 4 dibagi 2 dapatnya 2. 2 dikali 2 dapatnya 4.
Nah, kemudian sampai sini selesai belum? Karena tadi masih ada R1-nya. Nah, R1-nya di sini adalah dia rangkaian seri. Nah, karena dia rangkaian seri, tinggal kita jumlahkan dengan rangkaian paralel hasil dari R2 dan R3 tadi. Sehingga R1 dan Rp tersusun secara seri. Rp tadi adalah rangkaian R2 dan R3. Jadi karena dia seri, kita tulis R total. Kenapa R total? Karena jumlah dari R1 ditambah dengan Rp, yaitu rangkaian paralel. R total sama dengan R1 ditambah Rp. R1-nya tadi nilainya 2, Rp tadi nilainya 2 juga. Nah, tinggal kita jumlahkan 2 tambah 2 dapatnya 4 ohm. Sampai sini selesai? Belum. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, tegangan yang terukur pada voltmeter adalah tegangan sumber. Tegangan sumber dapat ditentukan menggunakan hukum Ohm. Masih ingat hukum Ohm? Pada pertemuan pertemuan ke-17 dan ke-18 ada Bapak sampaikan. PS di sini adalah tegangan sumber sama dengan I sumber dikali R total, atau sama dengan I dikali R total. I nya itu adalah kuat arus. Kuat arus tadi nilainya adalah 2A, sedangkan R totalnya 4 ohm. Nah, tinggal kita kalikan 2 dikali 4 dapatnya adalah 8 volt. Nah, jadi voltmeter menunjukkan tegangan sebesar 8 volt. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat bagi kalian nantinya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.